Elliot memandangiku dengan sorot matanya yang jelas menunjukkan rasa terperangah. Aku tak menjawab pertanyaannya tadi. Dalam dunia medis, tidak ada istilah keperawanan. Keperawanan hanyalah istilah yang timbul dari norma dalam masyarakat dan seringkali disalahartikan. Namun intinya, aku memang belum pernah melakukan hubungan seksual. Aku bertanya padamu, mengapa malah diam? Cetus Elliot yang mungkin kesal melihatku hanya diam saja. Apa kau keberatan jika memang begitu? Aku balik bertanya. Pria itu menghela napas, lalu menunjukku dan menitah, segera lepas pakaianmu. Tentu saja mau tak mau aku harus tetap melepas pakaianku seperti yang Elliot perintahkan. Aku berdiri dari dudukku. Setelah memilih untuk membelakangi Elliot karena tentunya masih merasa sangat canggung padanya, aku pun menarik resleting di belakang punggungku untuk melepas gaun yang aku pakai. Agak kesulitan untuk membuka resleting itu, tetapi tiba-tiba saja Elliot berinisiatif untuk membantu menarik turun resletingku tersebut agar aku tidak kerepotan. Atau mungkin agar aku tidak buang-buang waktu dan membuatnya menunggu terlalu lama. Aku refleks menghindar saat merasakan tangannya menyentuh punggungku. Dia pun menatapku dengan raut wajahnya yang kelihatan tidak menyukai tindakan menghindarku barusan. Aku bisa melepasnya sendiri, kataku. Beruntung aku berhasil menurunkan resleting gaunku dengan segera, lalu berlanjut melepas gaun tersebut hingga jatuh ke lantai. Aku pun menoleh pada Elliot dengan kondisi yang sangat gugup dan canggung. Aku bahkan merasakan kedua pipiku sangat panas, pasti mulai memerah. Elliot menunjuk kasur dengan dagunya, memberi isyarat padaku untuk berbaring di sana. Aku tidak punya pilihan lain selain mematuhi. Setelah berbaring di atas kasur berukuran king size itu, aku memilih untuk memejamkan mataku. Sungguh, aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Yang ku tahu hanyalah aku refleks memejamkan mata karena tidak mau melihat Elliot. Menit demi menit berlalu, jantungku berdebar jauh lebih cepat dari kondisi normal. Kepalaku berisik oleh rasa khawatir kalau aku akan terluka di atas kasur ini. Pria yang secara harfiah sudah resmi menjadi suamiku itu mulai melakukan aksinya. Sepanjang 28 tahun aku hidup, aku sungguh belum pernah melakukan hubungan seks asteriual dengan pria manapun. Bahkan ketika sempat berpacaran dengan kakak tingkatku semasa kuliah kedokteran pun juga tak pernah, sampai akhirnya kami berpisah saat dia harus pindah ke kota lain karena mengambil studi lanjutan untuk gelar dokter spesialis. Aku normal seperti wanita pada umumnya, memiliki nafsu. Namun aku tidak pernah melakukan hubungan terlarang di luar pernikahan, sebab selain karena aku sibuk kuliah dan bekerja, aku juga punya prinsip hidup yang cukup baik untuk menjaga diri dan menunggu sampai menikah. Nahasnya sekarang, sesuatu yang kujaga dengan rapat selama ini, akhirnya terpaksa aku serahkan pada Elliot, pria yang bahkan baru aku kenal 2 minggu belakangan. Aku panik, tegang, dan tentunya tidak terbiasa dengan situasi ini. Aku membuka mataku yang berkaca-kaca untuk menatap Elliot saat dia masih terus mendorong tubuhnya padaku. Jangan tegang. Jika kau terus-menerus tegang begini, aku kesulitan dan semua ini tidak akan kunjung selesai, tegur Elliot. Kuyakin dia sangat jenuh. Dia menggenggam kedua pergelangan tanganku, dia memaksaku untuk tidak banyak bergerak. Tatapan kami beradu. Aku tidak bisa menahan lagi dan akhirnya meneteskan air mata. Ketika melihat air mataku menetes, tiba-tiba saja Elliot berhenti. Aku tak tahu ini benar atau tidak, tetapi tatapan Elliot mendadak saja berubah teduh, seperti tidak tega padaku. Kau ingin tetap melanjutkan ini? Tanya Elliot. Aku tidak menyangka dia bertanya seperti itu. Maksudku, kupikir dia tak akan peduli sama sekali aku kesakitan atau tidak karena ini adalah pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Namun setelah kupikir-pikir, aku takut dia akan marah jika aku menolak untuk melakukannya malam ini.
Lagi pula barangkali dia bertanya begitu untuk menekankan padaku kalau dia tidak akan bisa menikmati ini apabila aku bersikap cengeng begini. Ya, jawabku akhirnya. Elliot terdiam sejenak. Aku pun juga diam saat pria itu menatapku dengan intens. Hingga tak lama kemudian, Elliot menunduk ke arahku. Sebelum melanjutkan, Elliot menatapku dan berkata, "Kau boleh menjerit sepuasmu jika sakit, tapi jangan menggagalkan semua ini." "Baiklah," jawabku patuh padanya. Elliot pun memulai aksinya dan berhasil masuk sepenuhnya. Aku sempat menjerit, lalu meneteskan air mata lagi. Elliot sempat melirik ke arah bawah. Dia melihat bercak darah mengalir di sana, lalu dia menatapku dengan tatapan tak habis pikir seraya bertanya, "Kau sungguh belum pernah melakukan ini?" Aku menjawab dengan gelengan pelan. Namun ketika mengingat bahwa hal yang mereka lakukan saat ini dengan tujuan benefit tertentu, aku merasa hina. Aku hanya ingin ini segera selesai. Tak lama dia menatapku sebentar, lalu langsung turun dari kasur dan pergi ke kamar mandi yang ada di dalam kamar mewahnya itu. "Keluarlah dari sini. Pelayan akan mengantarmu ke kamarmu sendiri," ujar Elliot datar dan sangat dingin. Aku terdiam dengan perasaan campur aduk yang menderaku selagi menatap kepergiannya. Mataku berkaca-kaca ketika benakku berpikir bahwa saat ini, aku tak jauh berbeda dari seorang lacur yang baru saja melayani pelanggannya. Sudah 3 minggu aku tinggal di rumah Elliot yang terletak di bilangan Manhattan, New York. Pun juga sudah 3 minggu aku menyandang status sebagai istri dari pria itu. Kami tidur di kamar yang terpisah tentunya. Aku hanya akan berada di kamar Elliot apabila kami harus melakukan hubungan untuk mengupayakan agar aku cepat hamil. Aku sudah mulai terbiasa, bercinta dan melakukan hubungan dengannya. Walaupun itu selalu membuatku merasa hina, ketika aku harus minggat dari kamarnya setelah selesai bercinta, seolah aku hanya memuaskan nafsunya dan menampung benihnya di rahimku. Hari ini aku memiliki jadwal untuk ke rumah sakit pada pukul 8 pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7, dan aku masih berada di dalam kamar mandi yang ada di kamar tidurku. Setelah menghabiskan waktu selama 15 menit di kamar mandi, aku keluar sambil membawa sebuah tes pack yang baru saja aku pakai. Aku tahu Elliot memang sudah berada di kamarku sejak 15 menit yang lalu. Ketika aku membuka pintu, kulihat pria berjas hitam itu berdiri dengan posisi bersandar pada dinding dekat pintu kamar mandi. Pandangannya yang langsung tertuju ke arahku begitu aku keluar, jelas menunjukkan kalau dia memang menungguku. "Bagaimana?" tanya Elliot datar seraya menegakkan posisi berdirinya di depanku. Aku menunjukkan tes pack yang aku pegang. Menunjukkan hasil dari tes pack itu dan menjawab, "Masih negatif." "Masih belum hamil juga?" Elliot kembali bertanya dengan memperjelas. 2 hari sebelum hari pernikahan aku dan Elliot, aku sudah pergi ke OB-GYN untuk periksa keadaan hormon dan rahimku. Karena aku adalah dokter umum di salah satu rumah sakit, saat itu aku pun datang menemui rekan kerjaku yang merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Kondisiku dinyatakan sehat sepenuhnya, termasuk kondisi rahimku. Sejak aku pertama kali tinggal di rumah Elliot, aku juga rutin mengonsumsi susu dan berbagai vitamin program hamil. Dan sejak seminggu yang lalu, Elliot memberi perintah padaku untuk selalu rutin menggunakan tes pack setiap pagi. Jika aku belum hamil, tentu saja itu sangat wajar. Baru 3 minggu kami menikah, bahkan belum 1 bulan. Oh, kontrak pernikahan kami adalah 2 tahun. Elliot tentunya sangat mengerti, tetapi memang hanya mengharuskan aku untuk periksa dengan tes pack setiap hari untuk memastikan. Karena itulah, menjawab pertanyaannya barusan, aku berkata, "Belum." Elliot menghela napas. Dia memasukkan kedua tangannya ke saku celana, lalu berbalik dan melangkah menuju pintu. Aku pun masih terdiam di tempatku berdiri, sedikit menundukkan kepalaku untuk menatap tanganku sendiri yang memegang tes pack. Aku kira Elliot akan langsung pergi.
Namun ternyata, dia menghentikan langkahnya di ambang pintu kamarku, lalu berbalik dan menatapku. Nanti malam aku pulang pukul 7. Pastikan kau sudah di rumah sebelum aku pulang, ujar Elliot. Jika dia sudah bilang begitu, aku peka kalau itu artinya nanti malam aku harus melakukan hubungan lagi dengannya. Nanti aku ada rencana untuk bertemu dengan temanku setelah jam praktikku selesai di rumah sakit. Mungkin aku baru pulang sekitar pukul 8:30, jawabku. Jangan membantah perintahku. Kau tetap harus pulang sebelum pukul 7. Elliot, tapi aku. Kau lihat wajahku. Elliot menunjuk wajahnya sendiri. Apa aku terlihat peduli jika kau ingin protes? Aku terdiam. Jujur saja, sebenarnya dari dulu aku adalah tipikal wanita independen dan bukan wanita yang penurut. Ayahku pun mengakui kalau dari kecil aku adalah anak yang suka berontak. Aku bukan wanita yang penurut. Ayahku pun mengakui kalau dari kecil aku adalah anak yang suka berontak. Aku bukan wanita yang mau diatur-atur atau manut saja, apalagi pada pria. Lagi pula aku pun juga tidak memiliki kehidupan asmara yang terlalu sering alias terbiasa sendiri, hanya fokus memikirkan karir. Akan tetapi, mengingat Elliot adalah orang yang membantu ayahku hingga perusahaan ayahku bisa diselamatkan dari kebangkrutan, aku menciut. Bahkan bantuan itu juga yang membuat kondisi ayahku semakin membaik dan akhirnya sembuh setelah sempat terkena serangan jantung. Ini jelas menyiksaku. Baru 3 minggu berada di rumah ini dan harus tunduk pada Elliot yang begitu arogan, aku ingin sekali berontak. Tapi aku bisa apa? Aku berusaha menahan diri dan melakukan saja apa yang harus aku lakukan, yaitu mengikuti kemauannya. Setelah menghela napas pelan, aku tidak punya pilihan lain selain menjawab dengan kata, "Baiklah. Aku akan pulang sebelum kau pulang." Bagus. Elliot menatapku dari atas ke bawah selama sepersekian detik, kemudian berbalik dan berniat untuk melanjutkan langkahnya. Berhati-hatilah di jalan. Semoga harimu menyenangkan, ucapku. Elliot sontak tak jadi melangkah. Dia menoleh ke belakang dan menatapku dengan tatapan datar namun tajam, seolah apa yang aku ucapkan barusan adalah hal yang baru baginya, seolah dia tak pernah mendengar ucapan seperti itu. Padahal, aku mengucapkannya sebagai sapaan biasa saja. Oh, aku juga biasa mengucapkannya kepada teman-temanku di rumah sakit, pada ayahku, atau pada siapapun. 3 minggu terakhir, aku tidak pernah mengucapkannya pada Elliot karena merasa sungkan dan yakin kalau dia tidak akan suka mendapatkan sapaan seperti itu dariku, karena aku hanya seorang istri yang tak benar-benar dia inginkan. Dan ternyata memang benar ketika aku mencoba mengucapkannya barusan. Lihatlah bagaimana cara dia menatapku saat ini. Datar dan sulit ditebak, tetapi aku mencoba menebak kalau dia sedang merendahkan diriku. Aku tersenyum padanya, sedikit canggung. Namun, Elliot tidak memberikan tanggapan apa-apa dan langsung melanjutkan langkahnya untuk pergi. Aku tak terlalu terusik dengan itu. Aku sudah mulai terbiasa melihat seperti apa sifat dan sikapnya. Aku pun bersiap-siap karena harus segera berangkat ke rumah sakit. Setelah memakai tas di bahu kiriku, lalu membawa satu map file berisi beberapa dokumen pasien dan mengambil kunci mobil, aku beranjak keluar kamar. Rumah Elliot memiliki 3 lantai. Kamarku dan Elliot terletak di lantai 2. Aku belum pernah ke lantai 3, tetapi setahuku dari pelayan yang sering membantuku memasak di dapur, di lantai 3 hanya terdapat ruang biliar milik Elliot, serta perpustakaan pribadi dan ruang kerja Elliot. Terdapat lift di ujung koridor. Tentu lift itu boleh aku gunakan. Namun karena aku hanya berada di lantai 2, naik tangga pun tak masalah. Aku selalu menggunakan tangga sejak pertama kali menempati rumah mewah ini. Selamat pagi, Nyonya Wesley. Kau sudah akan berangkat ke rumah sakit, ya? Sapa seorang pelayan saat aku baru saja menuruni anak tangga terakhir. Aku tersenyum manis.
Dalam hati agak miris ketika aku dipanggil, Nyonya Wesley, karena aku adalah istri dari Elliot. Itu bukan nama belakang yang aku harapkan dari pria yang menikahiku karena benefit semata. Selamat pagi. Iya. Aku harus berangkat pagi hari ini, jawabku sambil mengangguk pelan. Setelah berbincang sebentar dengan pelayan itu, aku pun melanjutkan langkahku untuk keluar dari rumah. Saat aku baru saja sampai di teras, aku melihat ada sebuah taksi yang menurunkan seorang wanita bergaun merah di depan gerbang rumah. Wanita bergaun merah itu dipersilakan masuk oleh penjaga gerbang, lantas dia melangkah menyusuri halaman untuk menuju garasi. Itu Rachel Jordan, kekasih Elliot. Pandanganku beralih ke arah bangunan garasi, yang merupakan tempat penyimpanan koleksi mobil mewah Elliot. Kulihat Elliot ada di sana, karena memang dia baru akan berangkat juga. Sayang, seru Rachel seraya memeluk Elliot. Elliot tampak tersenyum dan menyambut pelukan Rachel. Bahkan kulihat Rachel juga langsung mencium bibir Elliot. Ketika Rachel menyadari keberadaanku dan menatapku, aku pun buru-buru memalingkan wajah dan mengalihkan pandanganku ke arah lain. Aku melanjutkan langkah menuju mobilku yang terparkir di sisi halaman rumah, berusaha untuk tidak menghiraukan dan pura-pura tidak melihat saja. Aku tahu walaupun Elliot sudah menikah denganku dan menjadikanku istrinya, dia tetap berhubungan dengan Rachel. Aku tahu ini aneh. Walaupun aku tidak punya perasaan apa-apa pada Elliot, tetapi entah mengapa membuatku merasa sesak ketika memikirkan kalau diriku adalah istri yang tidak dianggap. Namun, aku tidak perlu protes, sebab aku tahu dari awal memang seperti itu. Elliot menikahiku hanya untuk menjadi pengantin pengganti dalam pernikahannya, lalu menjadikan rahimku sebagai penampung benihnya nanti.